Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas paket. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya untuk video-video terbaru dari Calon Profesor. Semoga yang menonton video ini, yang mempraktekkan video ini, semuanya dalam keadaan sehat, serta diberi kelancaran dalam menjalankan praktek programan Java untuk pemula. Video kali ini adalah video ke-11 dari pemrograman Java pemula. Oke, kita langsung ke materinya. Yang kita bahas adalah package, pengantar package. Jumlah kelas yang terkait pada Java biasa dikelompokkan dalam sebuah unit yang disebut dengan paket atau package. Nah, salah satu kelebihan package adalah memungkinkan penentu akses bawaan atau tanpa menyebutan private, public, atau protected pada variabel atau metode, sehingga variabel atau metode tersebut dapat diakses oleh semua kelas yang terletak dalam satu paket. Pada Java, semua berkas .class yang terletak dalam satu direktori dengan sendirinya membentuk sebuah paket yang tidak bernama. Nah, pengertiannya, suatu paket adalah bundle atau pengelompokan kelas-kelas berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsi. Dalam Java versi awal atau 6, paket besar yaitu ada 6, Java.io, Java.lang, Java Applet, AWT, .NET, dan Java Util. Gimana cara membuat paket? Pembuatan suatu paket dianjurkan untuk pemrograman skala besar, di mana kita mendefinisikan banyak kelas dengan pengelompokan sesuai tujuan. Pada saat pembuatan suatu paket, maka kata paket harus menjadi statement pertama. Misalnya, paket my first package, public class my first class. Jadi ini adalah nama paketnya, misalnya paket my first packet. Ini paketnya apa? Terus public class ini adalah nama kelasnya my first class, dan seterusnya. Setiap kelas yang menjadi anggota paket didefinisikan dengan diawali dengan kata paket, dilanjutkan dengan definisi kelas seperti biasanya. Kelas-kelas yang menjadi anggota paket dapat disimpan dalam file-file yang terpisah. Terus, file-file Java yang merupakan definisi kelas dari anggota paket disimpan dalam suatu direktori yang sama dengan nama direktori adalah nama paket tersebut. Contohnya, akan didefinisikan suatu paket bernama geometri. Nanti kita akan buat contoh praktek, nama paketnya adalah geometri. Nah, di dalam paket geometri itu nanti akan berisi dua kelas. Nama kelasnya adalah kelas lingkaran dan kelas EPP atau 4 persegi panjang. Jadi kita buat project nanti, kita buat sebuah paket juga namanya geometri. Nah, dalam paket tersebut berisi dua kelas. Kita langsung buka NetBeans untuk contoh agar lebih paham. Oke, kita buat project baru. Di sini kita buat new project Java application. Klik next. Namanya adalah paket geometri. Main kelasnya kita hilangin, finish. Ketika kita membuat satu project baru, di sini akan defaultnya muncul sebuah paket yang tidak bernama atau source paket. Nah, di sini nanti kita akan membuat paket baru. Sebelum kita membuat kelas, di sini kita buat klik new Java packet. Nah, ketika kita buat di sini di dalam project paket geometri, lokasinya adalah source packet. Nah, di sini kita buat paket baru namanya adalah geometri. Ini adalah paket geometri, finish. Nah, sudah terbentuk satu buah paket geometri di sini.
Nah, di dalam paket geometri ini nanti kita akan buat beberapa kelas geometri. Tadi seperti di presentasi saya mencontohkan ada paket lingkaran dan paket 4 persegi panjang atau kita buat EPP. Oke, sekarang kita buat Java kelas baru untuk kelas lingkaran. Ini Java kelas, namanya adalah kelas lingkaran. Finish, enter. Nah, jadi di dalam paket geometri ini sudah terbentuk satu buah kelas lingkaran. Nah, di sini otomatis ada paket nama geometri tadi. Seperti di presentasi tadi, statementnya adalah ini, paket Mavers paket. Kalau di sini adalah paket geometri. Terus dilanjutkan dengan nama kelasnya, public class lingkaran. Ini sama public class Mavers class. Ini Mavers class adalah nama kelasnya, dan di sini adalah nama kelasnya adalah lingkaran. Jadi seperti itu. Kita tinggal lanjut mendefinisikan variabel-variabelnya. Di lingkaran itu variabelnya ada apa aja? Kita definisikan secara private. Double, karena jari-jari itu kan ada koma-koma, jadi kita menggunakan tipe data double jari. Terus satu lagi ada luas, karena nanti kita akan menghitung luas lingkaran. Terus kita juga akan menghitung keliling lingkaran. Keliling. Oke, kita sudah buat 3 variabel dengan tipe datanya adalah double. Terus kita buat metodenya. Public lingkaran dengan tipe data double itu adalah R. Terus kita hitung, atau kita tadi jari-jarinya adalah sama dengan R. Jari, ini variabel dari jari, sama dengan R. Terus luasnya itu, luas lingkaran kan R itu 3,14 ya. Kita tulis 3,14 dikali jari dikali jari. Itu untuk rumus luas lingkaran. Terus kalau untuk keliling lingkaran rumusnya apa? Keliling sama dengan 2 kali pi-nya itu 3,14 kali jari. Jadi ini rumus lingkaran, keliling, dan luas. Diketahui jari-jarinya adalah R. Kita lanjut membuat getternya. Public double get luas kalau get itu selalu menggunakan return luas. Terus public double get keliling return keliling. Oke, terus kita buat metode untuk mencetak. Public void cetak
luas. Kita buat cetaknya ini pakai sistem S-nya gede, jangan lupa. Nah, untuk mencetak luas itu, luas lingkarannya adalah tadi kita sudah menghitung, ini ada luas, sudah dihitung, tinggal kita panggil aja dari metode lingkaran tadi. Nah, kita buat kata-katanya luas lingkaran. Nah, kita panggil dari variabel luas. Oke, sudah. Terus kita buat metode lagi untuk mencetak keliling. Public void cetak keliling. Sama seperti cetak luas, kita buat cetak sistem .out print keliling lingkaran. Kita panggil dari variabel keliling. Oke, sudah. Dari kelas lingkaran ini kita sudah membuat metode lingkaran untuk menghitung luas dan keliling dengan variabel tadi tipe datanya adalah double, karena kalau lingkaran itu pasti mengandung koma. Terus kita buat getternya untuk meluas dan keliling. Terus kita buat metodenya untuk mencetak luas dan mencetak keliling. Oke, selanjutnya kita buat kelas untuk 4 persegi panjang. Dari paket yang sama kita buat kelas baru, new Java class. Kita buat kelas EPP 4 persegi panjang, saya singkat. Ini di sini kelihatan project, paket geometri, terus paketnya ada di geometri. Kita finish. Nah, di dalam geometri, paket geometri ada 2 kelas sekarang, 4 persegi panjang. Di sini pun sama, di dalam paket geometri, terus ada kelas 4 persegi panjang. Oke, sekarang kita definisikan variabelnya. Double panjang, di panjang ada panjang, terus double lebar, terus luas, terus keliling. Oke, sudah ada 4 variabel. Sekarang kita buat metode untuk menghitung luas dan kelilingnya. Public EPP 4 persegi panjang double P, double L, jadi panjang dan lebar. Oke, sekarang panjangnya itu apa sih? Panjangnya itu sama dengan P. Panjang sama dengan P. Lebar sama dengan L. Luas berarti panjang kali lebar. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, ini adalah rumus keliling dan rumus luas. Jadi sudah dihitung di sini. Sekarang kita buat metode untuk getternya. Public double get luas return luas. Terus untuk kelilingnya public double get
keliling, return keliling. Sekarang kita buat metode untuk mencetak luasnya. Public void cetak luas sistem out. Nah, luas persegi panjang atau luas 4 persegi panjang kita sikat aja. Nah, kita tinggal panggil tadi dari variabel luas. Oke, sekarang untuk mencetak keliling, kita cetak lagi. Keliling EPP, kita panggil variabel keliling yang sudah dihitung. Oke, sudah sebuah kelas sudah kita bentuk. Nah, untuk runningnya kita buat main kelasnya untuk tes geometri. Kita buat sama di dalam paket new Java class. Untuk running testnya kita buat kelas utamanya atau main kelasnya untuk running program tes geometri. Finish, enter. Masih dalam satu paket yang sama. Nah, di sini kita lihat di dalam paket geometri ada 3 kelas, kelas EPP, kelas lingkaran, dan kelas tes geometri. Tes geometri ini adalah main kelas yang berisi main method. Seperti biasa kita buat main method public static void main string Nah, dari kelas lingkaran kita panggil kelas lingkaran, enter, kita buat objek baru. Misalnya kita buat objek baru namanya R1. Terus seperti biasa sama dengan new lingkaran ya, dari kelas lingkaran. Nah, kita isi R-nya adalah misalnya 1, jari-jarinya 1 ya. Terus dari kelas 4 persegi panjang EPP tadi. Nah, ini enter, spasi, objek baru yang kita buat E1 sama dengan new EPP, kontrol spasi kan. Nah, EPP tadi kan ada panjang dan lebar, kita isi panjangnya misalnya 5, enter, lebarnya misalnya 10, enter, titik koma. Nah, dari objek tadi R1 kita panggil metode untuk mencetak luas lingkaran dan untuk mencetak keliling lingkaran. Kita tinggal R1 titik cetak, sudah muncul, kita mau mencetak luas, enter, lagi, terus R1 titik cetak keliling, enter. Terus untuk E1 tadi sama, E1 titik cetak luas, enter, E1 titik cetak keliling, enter. Nah, sudah. Jadi di main kelasnya ya udah cuma ini aja untuk memanggil cetak luas dan cetak keliling dari lingkaran. Lingkaran kan udah di instansiasi objek baru yaitu R1. Terus EPP juga sudah diinstansiasi objek baru E1. Tinggal manggil aja R1 cetak luas, R1 cetak keliling. Karena tadi metode cetak keliling sudah ditulis di lingkaran. Nih, cetak luas, cetak keliling sudah. Jadi di main class di sini tinggal memanggil cetak luas dan cetak keliling. Nah, terlihat dengan mendefinisikan kelas dalam paket,
kita dapat menyembunyikan sebagian besar kode program, sehingga kita dapat lebih konsentrasi kepada problem yang dihadapi daripada kode program. Nah, di sini kan nggak banyak program karena kita sudah pisah dalam paket, ada paket 4 persegi panjang, paket lingkaran, dan di main kelasnya tidak banyak program lagi kan. Kita coba running, kita save dulu. Kita paket geometri, kita klik kanan running program, otomatis dia akan mendeteksi yang ada main metodenya ada di kelas test geometri. Kita klik OK, klik OK. Oke, luas lingkaran adalah 3,14 karena jari-jarisnya adalah 1. Keliling lingkaran adalah 6,28. Luas 4 persegi panjang 50 karena tadi panjangnya 5, lebarnya 10. Jadi 50. Terus kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 5 tambah 10, 15 kali 2, 30. Luas lingkarannya PR kuadrat. P-nya adalah 3,15, R-nya adalah 1 kuadrat. Jadi 3,15. Lingkarannya adalah 2 kali Pi kali R. Jadi 2 kali Pi, 6,28. Jadi seperti ini ya, sudah di running hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke presentasi. Ini adalah tadi contoh pembuatan paket. Jadi ini adalah paket geometri, di dalamnya ada beberapa kelas. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah paket standar, ada 6 tadi. Yang pertama adalah paket Java _lang. Pada program Java, terdapat paket yang otomatis akan dapat digunakan meskipun kita tidak menggunakan statement import. Paket yang otomatis tanpa import tersebut adalah di dalam paket java_lang. Apakah isi paket java_lang yang penting? Nah, isinya adalah antara lain kelas-kelas berikut, ada kelas objek, induk dari semua kelas Java, ada kelas string, operasi manipulasi data string, kelas number, integer, long, float, double, kelas math, fungsi-fungsi matematika, tambah, kurang, bagi, kali, kelas karakter, kelas boolean, exception atau induk dari semua kelas exception. Terus yang kedua adalah paket standar Java.io. Paket IO berisi kelas-kelas yang berhubungan dengan baca tulis data atau aliran data. Isinya adalah sebagai berikut, ada kelas stream, input stream dan output stream, buffer input stream dan buffer output stream, kelas byte array input stream, file input stream dan file output stream, kelas reader, file reader, dan file writer. Selanjutnya adalah paket Java Applet dan Java AWT. Java Applet ini berisi kelas Java.applet dan Java.audio clip. Java AWT berisi kelas font, frame, window, button, label, text field, text area. Nah, selanjutnya adalah mendeklarasikan paket. Seperti pada contoh yang telah kita buat tadi, kita praktekkan di NetBeans. Biasanya paket itu dimulai dengan paket dan nama paketnya apa. Kalau tadi paket namanya geometri, ya disebutkan paket geometri. Terus misalnya ini paket kelasku. Nah, dilanjutkan dengan statement kelas, namanya public class alpha. Alpha adalah nama kelas. Terus metodenya adalah public void info, ini mencetak kelas alpha. Atau yang kedua, misalnya paket kelasku dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan kelas beta, mencetak kelas beta. Ini adalah deklarasi dari paket. Jadi diawali dengan package, terus dilanjutkan dengan nama paketnya apa, dilanjutkan dengan definisi dari kelas tersebut, dan seterusnya. Itu deklarasi dari paket. Statement import. Pada beberapa program terdahulu yang pernah kita buat pada praktek-praktek terdahulu, kita sering menjumpai import ya, beberapa definisi kelas yang diawali dengan kata kunci import. Kita sering gunakan, tapi apakah itu import? Kata kunci ini memberitahukan bahwa definisi kelas yang kita buat akan melibatkan kelas-kelas lain yang terhimpun di dalam paket yang kita import. Jadi kalau kita mau pakai kelas yang lain yang tidak ada dalam paket java_lang yang default kita buat, kita harus menggunakan import. Misalnya Java.io untuk buffer reader atau stream reader, itu kita harus mengimport Java.io. Terus
Pelibatan kelas dari paket dapat hanya sebagian kelas atau subkelas atau semuanya, seperti contohnya misalnya Java IO tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau import Java.io bintang itu berarti semua kelas dari paket Java IO dapat kita gunakan semuanya. Tapi kalau kita misalnya menggunakan Java util, terus kita menggunakannya seperti ini, import Java.util.properties, berarti hanya kelas properties dari paket Java util yang bisa kita gunakan, kecuali kita menggunakan Java.util.bintang. Ya, itu berarti semua pada kelas util itu kita bisa pakai. Tapi kalau kita tambahin subkelasnya properties, berarti hanya pada kelas properties dari paket Java util yang dapat kita gunakan. Terus misalnya import java.awt.image.color model, berarti pada subclass color model dari kelas image dari paket awt yang dapat kita gunakan, karena kita hanya mengimport di subclass image.color model, kecuali kita import java.awt.bintang, berarti kelas atau paket Java awt kita semua pakai. Nah, ini contoh menggunakan import. Misalnya ini ada deklarasinya, import nama paketnya apa, titik nama berkas. Terus ini contohnya import nama paket titik bintang. Jadi semua yang ada di paket yang kita import kita bisa pakai, atau menyatakan semua kelas pada paket nama paket. Contoh lagi, import java.io bintang. Berarti semua kelas yang berada pada paket Java IO kita bisa gunakan. Terus contoh selanjutnya adalah import java.util.date, berarti kelas bernama date yang berada dalam paket Java util yang bisa kita pakai. Nah, ini contoh misalnya import kelasku.alpha, import kelasku.beta. Terus kita tes paketnya, misalnya sama seperti tadi, pada kelas alpha diimport pada kelas beta. Nah, tinggal di running aja. Kita coba buat tadi kelas yang sudah ada ini. Nah, di sini ada kelas alpha, terus ada kelas beta, terus digabung lagi di sini di tes paket. Ini diimport di main kelasnya, ini diimport ada kelasku.alpha, kelasku.beta. Oke, kita coba praktekkan. Kita ke NetBeans, kita buat Java application baru. Next, misalnya kita buat nama projectnya paket kelas, finish, enter. Nah, di sini kita buat namanya adalah Java paket kelasku. Enter. Sudah terbentuk satu buah paket. Di dalam kelasku kita buat Java kelas. Namanya adalah alpha. Alpha, ini di sini ada di dalam paket kelasku, kelasnya namanya alpha. Terus kita buat metodenya aja, public void info. Nah, di sini kita cetak sistem kelas alpha. Oke, sekarang kita buat Java kelas baru, namanya ada beta. Kita buat lagi public void info. Kita buat metodenya untuk mencetak. Kelas beta. Nah, sudah kita buat
kelas untuk tesnya tadi, tes paket, Java class lagi, tes paket. Kita buat main metodenya. Oke, dari kelas alpha tadi kita buat objek baru, alpha titik, misalnya objek 1 sama dengan new alpha. Terus dari kelas beta, atau kita cetak dulu, misalnya objek 1, kita akan cetak info tadi kan, titik info. Oke, terus dari kelas beta kita buat misalnya objek 2 sama dengan new beta. Objek 2 titik info. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalnya import ya. Import kelasku. Titik alpha. Terus import titik beta. Nah, sebenarnya kalau kita nggak pakai import juga bisa, karena ini masih berada dalam paket yang sama kelasku. Kita coba di luar paket. Ini kita buat di sini di luar paket kelasku ya. Jadi nanti seharusnya menggunakan import Java class misalnya tes. Nah, dari kelas tes paket tadi ini saya copy paste aja. Di tes. Oke. Nah, kalau ini saya hapus, dia tidak akan mendeteksi karena ini di luar paket kelasku. Ini misalnya saya hapus saja tes paket tadi, saya delete, safely delete, refactor. Nah, jadi fungsinya import adalah ketika berada di luar paket itu digunakan. Misalnya saya buat baru lagi tadi kelas ya tes. Ini nanti untuk merunning project ini. Jadi berada di luar paket kelasku. Nah, saya buat objek baru. Ini pasti akan error karena dia berada di luar kelas. Ketika ini saya klik, nah dia akan otomatis mensugesti kita untuk import dari kelas alpha. Kita klik. Nah, otomatis di sini ada import kelas alpha. Terus di sini juga ada import kelas beta. Jadi harus menggunakan import ketika dia berada di luar paket. Seperti itu ya. Tapi kalau berada di dalam paket yang sama seperti tadi di kelas di paket geometri, itu nggak perlu import karena berada dalam paket yang sama. Seperti tadi saya buat contoh di dalam paket kelasku menggunakan tes, dia nggak perlu import. Tapi kalau ada satu kelas lain yang memanggil kelas alpha dan kelas beta di luar kelas paket kelasku, dia harus menggunakan statement import agar di sini kelas-kelas alpha dan beta ini bisa dipakai di kelas tes. Kita save udah, terus kita running programnya, klik kanan, run, oke. Kelas alpha dan kelas beta. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Tadi kita sudah praktekkan beberapa paket dan import. Perbedaannya apa? Kenapa harus menggunakan import? Kondisinya seperti apa? Karena dia berada di luar paket.
harus menggunakan import. Begitupun kita kalau mau menggunakan paket-paket yang lain dari misalnya Java IO, kita harus import dari paket java.io, dan lain-lain. Kita ingin menggunakan paket Java util .dat, kita harus menggunakan import. Oke, kita kembali ke presentasi. Nah, dari yang sudah kita praktekkan berhubungan dengan paket tadi, ini adalah rangkumannya. Semua paket itu buatan sendiri atau Java memiliki berbagai tugas atau metode yang berbeda, tetapi satu idenya sama. Mau paket itu buatan Java, misalnya Java IO, Java util, itu ada buatan Java. Kalau tadi paket geometri, paket kelasku, itu adalah paket buatan sendiri. Itu intinya sama, mempunyai berbagai tugas atau metode yang berbeda, tetapi idenya satu. Nah, dalam penyimpanan kelas nama paket sama dengan nama folder. Nah, nanti akan saya contohkan. Ini misalnya kita buka, saya buka, ini adalah properties. Nah, saya nyimpennya di Java GUI tutorial paket kelas. Saya coba. Java GUI tutorial lah di sini. Terus tadi ada nih paket geometri, source. Nah, di sini adalah nama folder geometri. Dalam folder geometri ada 3 kelas ya, EPP, lingkaran, dan tes geometri. Jadi dalam penyimpanan kelas, nama paket sama dengan nama folder. Nah, dalam penyimpanan ini, penyimpanan di projectnya adalah paket geometri. Di kelasnya ada disimpan di dalam folder geometri. Ini ada kelas EPP, lingkaran, dan tes geometri. Jadi dia disimpan di folder geometri. Terus, dalam mendefinisikan paket, setiap kelas anggota paket diberi pengenal nama paket. Nah, setiap mendeklarasikan paket, setiap kelas anggota paket pasti diberi pengenal nama paket. Dia berasal dari nama paket apa. Terus selanjutnya, kelas-kelas dengan pengenal nama paket tersebut disimpan dalam direktori yang namanya sama dengan nama paket. Nih, misalnya dari paket geometri, dia disimpan di folder geometri. Terus misalnya tadi paket kelas, dia ada di source, nih ada di kelasku tadi ada alpha beta. Terus di luar paket kelasku ada tes. Jadi tes ini ada di luar paket kelasku. Yang ada dalam paket kelasku, folder kelasku itu ada 2 kelas, alpha dan beta. Oke, seperti itu. Nah, untuk latihan tadi di dalam paket geometri, kalian lengkapi atau sebagai latihan teman-teman bisa lengkapi dengan menambahkan kelas-kelas bujur sangkar. Ini bujur sangkar tuh persegi ya, jadi integernya menggunakan sisi, jadi luasnya sisi kali sisi, terus kelilingnya misalnya 4 kali sisi. Jadi ini variabelnya bisa menggunakan integer atau double. Terus kelas ketiga bisa menggunakan variabel alas kali tinggi, itu untuk luas atau kelilingnya seperti apa, nanti dicari rumusnya. Terus kelas jajaran genjang ada variabelnya garis jenjang dan tinggi, nanti dicari variabelnya seperti apa. Ada variabel tambahan, dicari rumusnya untuk menghitung luas dan keliling. Nah, semua kelas memiliki konstruktor dengan susunan tadi seperti di atas. Seperti contoh tadi ada kelas lingkaran dan kelas EPP. Nah, kemudian ujilah paket tersebut untuk menghitung luas dan keliling. Jadi di dalam paket geometri tadi ada lingkaran, ada EPP. Kalian tambahkan atau teman-teman tambahkan 3 kelas ini dalam paket geometri. Kemudian di tes geometrinya ditambahkan konstruktornya, ada luas dan keliling bujur sangkar, luas dan keliling segitiga, dan luas keliling jajaran genjang. Oke, seperti itu. Nah, untuk materi paket pada Java pertemuan ke-11 atau pemrograman Java pemula yang ke-11 sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan di next video. Jangan lupa like,
comment, and subscribe video ini, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.